Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pemirsa Azkia Sumbar TV yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada sore hari ini sambil kita menunggu masuknya waktu berbuka puasa, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kiranya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Azkia Sumbar TV yang dirahmati Allah, pada sore hari yang berbahagia ini Ustadz akan memberikan sedikit tausiah sambil kita menunggu masuknya waktu berbuka puasa, dengan tema 5 karakter orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqala nabiyil mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, inilah yang menjadi landasan dari tema kita pada sore hari ini. 5 karakter orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran pada ayat 134 surat Ali Imran, karakter orang yang bertakwa pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karakter orang yang bertakwa pertama adalah gemar berinfak, yang bermakna orang yang menyedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka bulan Ramadan disebut dengan bulannya sedekah. Di bulan Ramadan
kita justru banyak diperintahkan untuk menyedekahkan sebagian harta kita. Bahkan ketika di bulan Ramadan kita menginfakkan sebagian harta kita, Allah lipat gandakan rezeki kita. Para sahabat Nabi Muhammad SAW banyak mencontohkan bagaimana para sahabat itu gemar berinfak. Saat itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, hari ini kita akan mengadakan yang namanya perang Tabuk." Kemudian kata Rasulullah, bagi para sahabatku yang punya sebagian harta, yang punya sebagian rezeki, boleh untuk memberikan rezekinya untuk persiapan perang Tabuk kita. Kemudian beberapa para sahabat Nabi pun berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW. Yang pertama datanglah Umar ibn al-Khattab. Datang menemui Rasulullah SAW. Dan Umar menyampaikan, "Ya Rasulullah, ini aku ada sebagian hartaku ya Rasul. Akan kuberikan untuk persiapan perang Tabuk ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, setelah engkau berikan sebagian hartamu, bagaimana? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar?" Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sebagian harta ini aku berikan untuk perang Tabuk, sebagian harta lain sudah aku sisakan untuk keluarga aku." Yang kedua disusullah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Datang menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini aku punya harta ya Rasul. Aku infakkan seluruhnya untuk persiapan perang Tabuk ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, setelah kau infakkan seluruh hartamu, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, seluruh hartaku kuinfakkan untuk perang Tabuk, tapi yang tersisa untuk keluargaku adalah Allah dan Rasul." Masya Allah. Begitu hebatnya, begitu bersemangatnya para sahabat menginfakkan hartanya. Pada saat itu, di masa itu, ketika mengadakan perang Tabuk, masyarakat mengalami keadaan masa yang sangat paceklik, masa yang sangat sulit. Tapi masih ada juga para sahabat Nabi yang mau menginfakkan hartanya. Selain daripada Umar, selain daripada Abu Bakar, ada juga sahabat Nabi yang hanya bersedekah dengan 3 korma. Bersedekah dengan 3 korma untuk persiapan perang Tabuk. Sehingga orang-orang munafik mengejek para sahabat Nabi yang menginfakkan sedikit hartanya. Kemudian apa kata Rasulullah? "Walaupun engkau memberikan sedikit hartamu, itu sudah Allah perhitungkan dan Allah sudah berikan itu sebagai amalan terbaikmu." Masya Allah. Hadirin, masyarakat, pemirsa Azkiyah Sumbar yang dirahmati Allah. Makanya hendaknya gemar berinfak ini menjadi sebuah karakter orang yang bertakwa pertama yang harus ada pada diri kita. Sehingga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk banyak melatih diri kita untuk bersedekah. Bantu anak yatim, bantu kita untuk mendirikan masjid, bantu menolong sesama kita, bantu memberikan rezeki kepada sedekah kepada sahabat, tetangga dan saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, karakter daripada orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 134. Yaitu wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Karakter orang yang bertakwa yang kedua adalah dia bisa menahan amarahnya. Pemirsa Azkiyah Sumbar TV yang dirahmati Allah, orang yang bisa menahan amarah ini adalah orang yang paling kuat. Sehingga
kalau kita lihat orang yang apabila marah, maka emosi tidak terkontrol pada dirinya. Orang yang sering marah, kadang kata-kata yang dikeluarkan tidaklah baik yang dia sampaikan. Dia lupa terhadap dirinya. Sehingga apabila orang yang sering marah, yang suka marah, maka dilarang oleh Rasulullah untuk jangan engkau marah. La takhdab, jangan kamu marah. Sehingga apa? Orang yang marah bisa datang penyakit kepada dirinya. Kita lihat mungkin orang bisa kena penyakit diabetes, kena stroke, serangan jantung. Itu semua disebabkan dia ikuti hawa nafsunya, yaitu amarahnya. Sehingga apa yang terjadi? Menurut medis, kenapa orang itu bisa terkena penyakit itu? Karena hormon kortisol dalam dirinya, dalam tubuhnya keluar. Sehingga timbullah penyakit datang kepada dirinya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah seseorang itu bisa dikatakan kuat, dikatakan hebat dalam pergulatan. Tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menahan emosinya. Maka janganlah kamu marah. Sehingga di bulan Ramadan ini dilatih kita untuk bisa menahan emosi kita, menahan amarah kita. Sehingga akhirnya menjadi sebuah karakter bagi kita. Yang ketiga, karakter daripada orang yang bertakwa, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Karakter yang ketiga ini yang mungkin paling sulit bagi kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Namun perlu kita ketahui, ketika hati kita syahrus sadri, hati kita lapang terhadap orang, kemudian suka memaafkan kesalahan orang lain, maka bukan itu bisa menjatuhkan diri kita, menjatuhkan harga diri kita, tetapi malah Allah memuliakan kita. Sehingga apabila kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, sulit memaafkan kesalahan orang lain, maka timbullah rasa dendam di dalam hati kita. Hati kita berpenyakit, hati kita bermasalah. Sehingga tubuh kita, yang hati menjadi monitor tubuh kita, rusak dan berpenyakit. Disitulah datang pula penyakit, yaitu hormon kortisol. Hadirin pemirsa Azkiyah Sumber TV yang dirahmati Allah. Ini karakter daripada orang yang bertakwa yang ketiga. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik. Karakter daripada orang yang bertakwa yang keempat adalah dia suka berbuat baik kepada orang lain. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir mengatakan, berbuat baik itu apabila orang melakukan keburukan kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Orang membencinya, dia balas pula dengan kebaikan. Orang menyakiti dirinya, dia balas juga dengan kebaikan. Orang yang suka berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, inilah orang yang bisa dikatakan orang yang bertakwa. Semoga kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Orang yang berada di samping kanan kita, dia merasa tenang. Orang yang berada di samping kiri kita, dia juga merasakan ketenangan. Di depan kita, di belakang kita. Sehingga kita bisa banyak membantu saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita. Ini karakter daripada orang yang bertakwa. Yang kelima, di dalam Al-Quran, karakter daripada orang yang bertakwa adalah segera dia bertaubat. Kenapa? Karakter yang kelima ini adalah segera bertaubat, yaitu dia cepat ingat kepada Allah ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia cepat langsung ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dia ingat kepada Allah.
fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia beristighfar atas dosa-dosa yang dia perbuat. Maka ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, maka beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan mengucapkan astagfirullah. Namun ketika kita melakukan dosa yang sangat besar, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah al-maksum sepertinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlepas daripada dosa. Tentu sifat daripada kita manusia adalah khata' wa nisyan min sifatil insan. Salah, lupa itu memang sifat daripada kita manusia. Namun di samping itu Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, maka ingatlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Inilah ciri daripada orang yang bertakwa. Semoga bermanfaatlah 5 karakter daripada orang yang bertakwa ini, sehingga di bulan Ramadan ini kita dilatih bisa bermanfaat setelah nanti masuk di bulan Syawal nantinya. Yang pertama, gemar berinfak baik di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Yang kedua, kita bisa menahan amarah. Yang ketiga adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, suka berbuat kebaikan. Dan yang kelima, segera kita mengingat Allah apabila kita berbuat dosa dan pelanggaran. Itu saja hadirin Azkiyah Sumber TV yang dirahmati Allah. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kita untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Ila liqa, ma'assalamah. Wa fil fursatil ukhra insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.